buat teman-teman semua, apa kabar? Oke, selamat datang ya. Kali ini aku mau reading pilih kartu buat teman-teman semua. Temanya tentang ciri-ciri orang yang akan menikah dengan teman-teman nih. Ciri-cirinya seperti apa ya? Sekali lagi, namanya juga pilih kartu. Jadi kalian bisa pilih dari keempat kartu ini. Nah ya, jadi ini kartunya sudah aku pilih buat kalian. Mulai dari ciri fisik, karakter dan sifat, atau bahkan yang lainnya, info-info yang lainnya buat teman-teman ya. Oke, sekali lagi di sini kalian bisa pilih dari salah satunya ya, mulai dari sebelah kiri. Nah, kita seperti biasa kalau aku pilih kartu, aku mulai dari sebelah kiri. Ini adalah yang pertama. Ini adalah pilihan yang kedua, pilihan yang ketiga, dan pilihan yang keempat. Nah, fokus dulu ya, konsentrasi, kosongkan pikiran, gak usah bayangin seseorang. Nah, biar tepat sasaran ya teman-teman. Tapi di sini kita just fun ya, takutnya nanti nggak sesuai dengan pilihan. Nah, takutnya nanti nggak sesuai pilihan. Jadi di sini kita bikin fun aja ya. Yang kemarin-kemarin sempat kita baca sesuatu yang cukup menyita pikiran, menyita perasaan. Kita buat aja ya readingan kali ini untuk fun buat teman-teman semua. Oke, sekali lagi ciri-ciri orang yang akan menikah dengan kalian ya. Kalian bisa pilih salah satu dari keempat kartu di sini. Pilihan yang pertama, pilihan yang kedua, pilihan yang ketiga, dan pilihan yang keempat buat teman-teman semua. Oke, aku beri waktu, kita jeda dulu ya di sini buat teman-teman. Sekali lagi, oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi teman-teman sudah ya, kita mulai dari yang pertama dulu nih. Nah, oke, kita pilih pilihan yang pertama. Oke, kalau sudah ya, aku mulai dulu. Ada King Swords. Kita ngomong masalah ciri fisik dari King Sword. Nah, berarti orang ini lebih tua dari kalian. Ya. Kalau bukan lebih tua, bisa saja dia lebih dewasa, lebih banyak pengalaman. Nah, bisa juga seperti itu daripada kalian nih mungkin ya. Kalau tidak usianya lebih tua, bisa saja dia lebih dewasa, memiliki banyak yang namanya pengalaman dalam hidup. Nah, ini dia, kita ngomong masalah usia lebih tua ya. Oke, King Sword juga melambangkan tentang yang namanya kedewasaan, teman-teman. Nah, kedewasaan cara berpikir. Oke, next di sini aku lihat ada Ace of Pentacle, Patchwork, karakter seseorang dan sifat. Ya, kalau kita ngomong karakter, nah karakternya orang ini cukup lumayan ya dalam segi finansial. Nah, cukup bagus sebetulnya dari segi finansial. Ya, orang ini cukup berhati-hati. Nah, berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan atau yang namanya keputusan ya teman-teman. Nah, ini dia keputusan. Kalau kita ngomong masalah Patchworks ini sendiri, orang ini suka sekali yang namanya kepo. Nah, ya, dia suka kepo banget nih. Jadi apa-apa selalu ingin tahu. Nah, kita lihat di sini ada King Sword, ada Patchwork ya. Ini sangat nyambung banget. Orang ini tipikal orang yang segala sesuatu dipikir. Nah, segala sesuatu dipikir. Segala sesuatu itu kalau tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan harapan. Nah, kalau tidak sesuai dengan harapan, dia akan cari tahu. Nah, ini apalagi kita ngomong masalah yang namanya asmara, sifat karakter asmara ya. Dia mungkin tipikal orang yang selalu ingin tahu kamu orangnya seperti apa. Mungkin dia tuh selalu ingin bertanya-tanya ya, kamu suka apa, bagaimana dengan masa lalu kamu, dulu kamu sudah punya pacar atau belum, atau begini. Nah, ini ya kalau aku lihat. Tapi, nah ada tetapinya teman-teman.
Kalau dia ini belum sifatnya ini, kalau belum dekat dengan kamu ya, kalaupun belum dekat dengan kamu, mungkin orang ini agak sedikit tertutup. Nah, berbeda kalau sudah dekat dengan kamu ya. Kalau dia sudah dekat dengan kamu, dia akan sering bertanya ya, kamu seperti apa, bagaimana, keluarganya bagaimana, dan nah, memang aku melihat di sini dia ini kesan ya, kita masalah kesannya orang itu terlihat agak cuek. Nah, terlihat cuek atau bahkan ya di sini, tetapi kalau kamu sudah mengenal dia, dia tidak secuek itu. Ya, dia tidak secuek itu. Dia sangat berhati-hati. Karena saking hati-hatinya ini, terkadang dia tipikal orang yang plan. Nah, ini dia. Dia tipikal orang yang plan. Sangat berhati-hati dalam keputusan, tapi terkadang dia itu plan, teman-teman. Ya. Kalau kita mau masalah karakter dan sifat, ini bisa saja hanya 70 yang masuk ya di karakternya atau sifatnya. Terus di sini aku juga melihat dia ini adalah seorang pendengar yang baik. Nah, seorang yang pendengar yang baik. Dia ini adalah tipikal seseorang yang bisa kamu ajakin curhat, kamu ajakin share. Nah, ya, kamu punya masalah, kamu bisa curhat ke dia. Seperti aku bilang, dengan hadirnya King Swords ya, ini sendiri, dia ini banyak pengalaman yang bisa dia bagikan ke kamu. Nah, ini dia. Ya, dia cukup punya pengalaman yang bisa di-share ke kamu. Nah, ini ya. Di sini kalau aku lihat dengan hadirnya Ace of Pentacle, dia termasuk tipikal orang yang baru saja sukses. Nah, ini baru saja sukses ya di sini kalau aku lihat. Terus di sini aku juga ada apa ya namanya, dengan hadirnya Page Swords ini sendiri, ciri-ciri dari orang ini itu terkadang, nah, kalau lagi marah ya teman-teman, kalau lagi marah dia cenderung ingin sendiri. Nah, ciri-cirinya dia ini, dia tidak mau diganggu. Ya, mungkin awal-awal saat dia ini belum mengeluarkan yang namanya kemarahan dia selalu ingin cari tahu. Tapi setelah cari taunya itu, katakanlah ini dalam hal asmara ya, memang di sini dia berusaha untuk cari tahu. Dia marah, dia ingin bukti. Nah, ingin penjelasan, segala sesuatu harus dijelaskan dengan pasti. Selama kalau itu tidak berkenan, dia akan diam. Orang ini kalau kecewa, kalau marah, diam memang cenderung ya, memendam. Nah, kalau cemburu kadang orang itu kan ada yang langsung ngomong, tapi orang ini kalau cemburu cenderung diam ya, diam ya. Makanya dengan hadirnya Page Swords dan ada King Sword ini sendiri, kenapa dia cenderung untuk diam kalau lagi marah dan kalau lagi cemburu. Kita mau masalah yang namanya King Sword kembali, yaitu apa? Berusaha menahan emosi. Ya, dia tipikal orang yang berusaha untuk menahan emosi. Dia tidak suka berdebat. Tipikal orang yang tidak suka berdebat. Ya. Tetapi kalau sudah kelewatan, nah beda lagi ceritanya. Ya. Orang ini bisa main sekak ya teman-teman, kata-katanya itu. Membalikkan kata-kata. Nah ini loh. Ya, membalikkan kata-kata. Suka sekak nih kalau debat. Kalau sudah keterlaluan, dia merasa kayak ini udah terlalu berlebihan, maka dia akan main sekak di situ. Nah ini. Ya. Dia tidak suka perdebatan. Oleh karena itu, kalau dia lagi marah, cemburu, dia lebih baik diam. Dia bertanya sama kamu. Ya. Siapa dia? Nah, mau apa dia? Seperti apa dia? Tapi kalau penjelasan kamu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dia cenderung diam di sini. Nah, ini. Orang ini terkadang juga merasa insecure ya, teman-teman. Pikirannya apa ya, kadang-kadang itu berpikir yang aneh-aneh tentang kamu. Nah, berpikir yang aneh-aneh ya. Kenapa? Karena
seperti aku bilang bahwa dia ini tipikal seseorang yang selalu memendam sesuatu. Memendam sesuatu. Walaupun dia ini sudah bertanya ke kamu sudah menjelaskan. Tetapi kalau penjelasanmu ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka pikirannya sudah kemana-mana. Nah, ini sebagian dari teman-teman banyak yang memiliki sifat yang seperti ini. Ingin penjelasan tidak sesuai dengan harapan. Nah, udah pikirannya, wah jangan-jangan orang ini bohong, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Ini banyak ya teman-teman karakter yang seperti itu. Dan ini yang dia juga miliki, ya. Dan ini juga yang dia miliki di sini aku lihat. Ya. Nih, bagaimana dengan karirnya? Nah, kalau kita lihat karir, dia ini bekerja di bidang yang namanya jasa, teman-teman. Nah, jasa itu banyak ya. Bisa hakim, nah ya kan, bisa lawyer, jaksa, bisa yang namanya psikiater, psikolog, dokter. Nah ini ya banyak di sini aku lihat dengan hadirnya Kingsword dan ada Pageworth. Ya, dokter, terus intinya di sini aku lihat kayak dia ini bidang jasa, dia bekerja secara profesional. Nah, pekerjaan profesional dan di bidang jasa, ya. Di bidang jasa, kalaupun dia adalah karyawan, maka dia juga bekerja di sebuah perusahaan atau di seseorang yang ada hubungannya dengan jasa ya teman-teman. Di sini kalau aku lihat jasa itu banyak banget ya, seperti aku bilang tadi. Oke, jadi itu kalau kita ngomong masalah yang namanya salah satu karakter, ciri-cirinya, pekerjaannya, ya. Terus oh ya, dia ini tubuhnya. Nah, ciri-ciri fisik ya, kita masalah ciri-ciri fisik, orang ini memiliki ciri-ciri menarik, charming. Nah, ini dia. Ya. Walaupun dia usianya di atas kamu, tapi usia dia ini tapi wajahnya ini kayak baby face gitu ya teman-teman. Wajahnya ini lebih muda daripada usianya. Nah ya, orang ini bisa lebih putih dari kamu atau sepadan dengan kamu warna kulitnya di sini kalau aku lihat. Nah ya, orang ini pergerakannya atau intinya itu untuk urusan waktu. Nah ya, dia tidak suka yang namanya diperintah juga. Dia memiliki yang namanya jadwal dia sendiri. Ya, tidak suka yang namanya diperintah-merintah. Makanya di sini aku melihat kecenderungan orang ini adalah orang yang berwira swasta, teman-teman. Ya. Kayak dokter dia bisa wira swasta, ya kan? Nah, dia lebih banyak ke urusan yang namanya usaha dia sendiri. Nih pelayanan ya, intinya seperti itu. Kalau dia ini wanita, dia cukup baik laki-laki atau wanita, orang ini cukup menarik ya teman-teman. Jadi orang ini memiliki yang namanya bentuk badan yang bagaimana ya? Kalau kurus juga enggak, gemuk juga enggak, jadi kayak sepadan. Nah, orang ini casual banget. Nah, cara dandannya itu casual. Dia tidak suka sesuatu yang terlalu berlebihan dalam apa ya namanya, kita ngomong masalahnya dandannya itu nggak suka yang terlalu berlebihan walaupun dia ini adalah wanita. Ya, dia cukup natural banget kalau dia wanita. Laki-laki pun juga seperti itu. Dia suka segala sesuatu yang natural. Nah, ini ya. Tetapi dengan gaya yang natural itu, itulah yang menarik perhatian orang-orang di sekitar dia. Orang ini cukup pintar ya dalam berbicara. Ya, kalau dia berbicara itu mudah sekali menarik perhatian. Nah, orang ini friendly ya teman-teman. Orang ini friendly, apalagi kalau kita ngomong masalah asmara. Ya, kalau asmara dia ini cenderung memang suka flirting. Ya, suka flirting, nah, suka ngegoda, suka yang namanya kamu cantik, kamu ganteng, nah seperti itu loh, ya. Orang ini tidak malu untuk mengatakan itu, ya.
Hari ini kamu cantik, hari ini kamu tampan, hari ini kamu begini, hari ini kamu begini. Jadi untuk memuji, dia ini termasuk tipikal orang yang tidak malu, atau intinya itu tidak untuk yang namanya tidak malu lah untuk itu. Nah ya, suka memuji kalau memang itu bagus buat dia. Nah ini ya, jadi itu kalau aku lihat orang ini ngomongnya apa adanya. Kalau dia kalau kesan kamu di dia ini, kamu adalah orang yang menarik, dia akan mengatakan kamu ini menarik. Ya, kalau tidak ya tidak. Itu dia, itu orangnya. Oke. Kita next, di sini aku lihat ada New Moon. Oke. Ada New Moon di sini teman-teman, dan aku lihat ada Ace of Pentacle. Ini apa ini maksudnya? Nah, kalau kita lihat ada Ace of Pentacle, ada New Moon, berarti di sini aku lihat kalian kemungkinan akan bertemu di saat awal-awal bulan, teman-teman. Kalau belum bertemu, ya kemungkinan bertemunya di awal bulan. Tapi kalau sudah bertemu, maka kalian akan menikah di awal bulan ataupun awal tahun. Nah, di awal tahun, ya. Dan kapan itu perkiraannya? 1 tahun ke depan. Ya, 1 tahun ke depan. Nah ini, awal bulan atau awal tahun. Ya, di sini aku melihat ada awal-awal atau 1-1. Nah ini loh, ya. 1-1-1 di sini kalau aku lihat. Jadi ini adalah permulaan. Ya, permulaan. Oke, jadi itu ya buat teman-teman yang untuk file yang pertama ya. Oke, kita lanjut untuk kartu yang kedua. Two of One dari ciri-ciri fisik di sini ya. Orang ini ciri-ciri fisiknya dia tidak terlalu tinggi. Maaf ya teman-teman ya. Di sini dia tidak terlalu tinggi ya. Tidak terlalu tinggi tapi tidak juga terlalu pendek sih ya. Walaupun tidak semenarik untuk yang pertama, tetapi orang ini bisa menguasai dirinya. Nah ini dia ya. Bisa, jadi orang ini itu bisa menarik orang-orang juga ya di sekeliling dia di sini. Oke, aku lihat dulu. Ada Three of Wands, ada ada Eight of Pentacle ya di sini. Oke, kita masalah namanya ciri-ciri fisik dulu deh ya. Ciri-ciri fisik orang ini tidak terlalu tinggi ya, badannya juga biasa. Tapi lebih cenderung gini teman-teman. Kalau kita masalah berat ya, tidak terlalu gemuk sih, tapi di bawahnya ya kayaknya kayak fluffy. Nah, ya not fat but fluffy. Ya kalau teman-teman nggak tahu fluffy itu apa ya, montok gitu loh teman-teman ya, di sini montok. Kalau tidak montok berarti di bawahnya ya masih ada standarnya lah ya, tidak terlalu kurus, bukan tipikal orang yang kurus di sini. Orangnya seger ya, orangnya seger. Orangnya ini memiliki yang namanya jadi wajahnya itu cerah ya. Kalau aku lihat di sini wajahnya cukup cerah. Terus dia ini kulitnya bersih ya teman-teman. Kalau aku lihat di sini kulitnya cukup bersih di sini, baik laki-laki ataupun perempuan. Terus di sini aku melihat dia ini tipikal seseorang yang suka, kalau kita ngomong masalah dandan. Nah dandannya dulu nih. Kalau dandan memang di sini aku melihat dia juga casual sama nih. Tetapi, nah kalau dia sudah mau kencan, date, atau ada urusan lah ya dengan yang namanya asmara, berbeda. Dia akan berusaha untuk menarik perhatian kamu. Nah ini loh ya tipikalnya dia ini. Gimana agar kamu tuh bisa menarik, dia itu bisa menarik perhatian kamu. Nih kalau kita ngomong masalah yang namanya dandan. Tetapi kalau untuk di luar itu, dia sebetulnya tipikal seseorang yang gak suka ribet. Tetapi untuk seseorang yang dia sukai, ya, untuk seseorang yang spesial buat dia, dia mau untuk melakukan apapun itu. Nah ini, ya.
Jadi di sini aku melihat ada dua kepribadian ya teman-teman. Saat dia bersama kamu dan saat dia tidak bersama kamu, ini aku melihat ada sifat yang agak berbeda. Cara dandannya juga agak berbeda. Ya, nah ini. Terus aku melihat juga kalau kita masalah secara fisik ya. Fisik di sini tidak terlalu putih ya. Aku lihat skinnya orang Melayu. Kalau aku lihat di sini skinnya orang Melayu ya. Jadi tidak hitam, tidak putih. Jadi standar di sini kalau aku lihat. Oke, kita lanjut di yang namanya ciri-ciri karakter dan sifat dia. Nah, ya, orang ini pekerja keras nih. Orang ini pekerja keras ya. Orang ini termasuk tipikal orang yang cukup sabar ya kalau dalam hal menunggu. Nah, ini loh. Dalam proses dia itu cukup sabar ya teman-teman. Ini baiknya. Nah ya, baiknya dia cukup sabar di sini dalam proses, dalam nunggu. Nah, apalagi kalau seumpama kamu wanita yang suka pergi ke salon, dia nungguin kamu, dia mau. Ya, nganterin kamu belanja sampai jalan-jalan sampai berjam-jam dia mau. Nah, ini dia. Ya. Dia ini termasuk tipikal orang yang cukup baik dalam hal keuangan ya. Bukan karena bukan karena dia ini, tapi aku lebih ke arah kayak dia ini pintar untuk mengalokasikan keuangan dia. Dia cukup pintar untuk yang namanya mengatur keuangan dia. Nah, buat kamu yang lagi boros-borosnya, ini kalau kamu bingung untuk ngatur atau mengelola keuangan, dia cukup pintar di sini. Bukan pelit ya teman-teman, beda. Kalau pelit ya ngeluarin duit nggak mau, tapi kalau dia bukan pelit tetapi pintar mengalokasikan ya keuangan, mana yang penting, mana yang tidak. Nah ini ya, orang ini bisa bekerja keras, suka nabung juga. Kalau makanya aku bilang bahwa secara keuangan dia bisa diandalkan ya. Nah ini terus di sini aku juga melihat bahwa dia ini adalah tipikal seseorang yang suka outdoor kayak pekerjaan dia ini lebih cenderung ke outdoor, jadi bukan tipikal seseorang yang kerja kantoran ya, bukan tipikal orang yang kerja kantoran. Kontraktor bisa juga, pelayaran bisa juga, banyak ya. Kalau kita ngomong masalah kepolisian, angkatan, itu kan semuanya outdoor ya, pertanian, peternakan. Nah jenis-jenis seperti itu yang dia lakukan ya. Nih aku melihat lebih ke arah bukan tipikal orang yang suka bekerja di kantoran, dia sukanya outdoor ya. Tetapi kalau sudah jalan sama kamu, dia adalah tipikal orang yang sabar untuk nungguin. Tetapi kalau dalam hal pekerjaan, dia tidak sabaran teman-teman. Nah ini beda sifat seperti aku bilang. Saat dia bersama kamu dan saat dia ini di kehidupan pekerjaan dia atau urusan dia di ininya, dia ini sangat berbeda ya. Saat dia bersama kamu sama orang lain ini sangat berbeda di sini kalau aku lihat ya. Terus di sini aku juga melihat bahwa orang ini untuk mengatakan ya, kalau kita masalah komunikasi, jeleknya dia itu orangnya maju mundur teman-teman ya. Nah ini loh, orang ini termasuk tipikal orang yang belum maju udah takut duluan. Sayangnya di situ. Nah ini belum maju sudah takut duluan ya. Nembak juga gitu ya, belum apa-apa udah kayak aduh takut kalau ditolak, bisa juga ya. Jadian kalaupun kamu cowok sama dia ini udah mikirnya aduh nanti kalau kita kayak gini nanti gimana ya ke depannya, nanti kalau kayak gini gimana ya nanti ya. Nah itu ya, aku melihat ada pemikiran seperti itu di dia, dari sifat dia nih. Terus dia ini adalah seseorang yang jeleknya juga sih, orang ini stuck ya teman-teman, selalu stuck dengan masa lalu. Nah ini mungkin sebagian dari teman-teman memiliki sifat yang seperti ini ya. Kok sama kak, itu seperti aku? Mungkin saja orang ini memang seperti kalian sifatnya ya, percaya atau tidak. Nah ini karena di sini kalau aku lihat ada 3 of Wands, orang ini stuck ya di masa lalu. Kalau ada apa-apa dipikir, jadi kayak orang ini
cukup sulit untuk berkembang sebetulnya kalau kita masalah mental. Mental dia yang kurang di sini, ya. Sayangnya di situ. Tetapi kalau ngomong masalah care, sebetulnya dia care. Orangnya cukup care, ya, peduli, ya, orangnya sayang, mau jagain. Cuma untuk keluar dari masa lalu orang ini cukup sulit, seperti aku bilang. Apalagi kalau orang ini udah disakitin. Orang ini bakal stuck terus di sini. Nah, ya. Jadi di sini aku juga melihat dengan hadirnya Two of Wands dari sifat dan karakternya dia, ya. Dia ini kalau apa ya, bukan orang lain yang menghalangi dia, tapi kadang-kadang dia yang menghalangi dirinya sendiri untuk maju. Nah ini, ya. Kalau ngomong masalah yang namanya kalau dia nanti berkeluarga dengan kamu, sebetulnya dia ini adalah seseorang yang sebetulnya bertanggung jawab. Nah, ya, tuh kalau aku lihat. Next, di sini aku lihat ada believe in impossible. Nah, ini loh. Seperti aku bilang, kadang-kadang dia tuh orangnya tidak mudah percaya diri. Belum maju udah takut duluan ya, teman-teman. Oke, aku lihat ada blue moon di sini dan aku lihat wah, untuk yang kedua ini memang agak lama ya ini kayaknya ketemuannya. Soalnya dari tipikalnya dia sendiri, kalaupun dia laki-laki atau perempuan, orang ini selalu maju mundur, teman-teman. Kalaupun kalian sudah bertemu pun, untuk mengambil suatu keputusan, dia itu orangnya kurang bisa tegas, nggak enaknya di situ. Ya, semuanya dipikir. Kayak belum waktunya deh. Nah, kalau aku lihat dengan hadirnya High Priestess ini sendiri, memang saat ini belum waktu buat dia untuk, dia merasa bahwa dia ini belum siap untuk melakukan pernikahan. Ya. Nah, ini loh. Tapi sebetulnya dia itu bisa. Nah, ya. Nih. Kalau kita ngomong terus kapan Kak kira-kira? Ini memang jangkanya lebih panjang ya, teman-teman. Di sini aku lihat daripada untuk yang pertama. Ya. Di sini aku melihat kalau yang pertama malah awal 111, ini malah yang akhir. Waduh, ini sampai kapan ini? Ya. Tetapi di sini kalau aku perkirakan, ini ada angka yang namanya 5. 5 dan 2. Nah, apa ini maksudnya ini? 5 dan 2 ini bisa saja bulan 5 atau bulan 2. Bisa 5 tahun lagi atau bisa 2 tahun lagi. Nah, ini ya, kalau aku lihat bisa 5 bulan lagi, bisa 5 minggu lagi, tapi aku nggak tahu. Tapi di sini aku lihat jangka waktunya cukup panjang, ya, karena di sini aku melihat dia tuh kayak masih belum percaya diri atau dia merasa saat ini dia belum siap. Tapi suatu saat dia akan menikah dengan kamu di sini. Nah ini, kalau kalian usianya masih muda enak ya teman-teman. Nah, kalau usianya ya udah cukup ini gimana ini? Soalnya kalau kita masalah usia, dia bisa saja seusia dengan kamu atau bahkan dia tuh bisa lebih muda dari kamu. Nah ini, ya, antara dia bisa lebih muda dari kamu, tapi kecenderungan di sini aku melihat dia lebih muda dari kamu, teman-teman. Nah ini dia. Nih, kalau aku lihat dia lebih muda dari kamu. Ya. Oke. Tapi di sini entah kenapa aku melihat suatu saat dia akan menikah dengan kamu, karena kita ngomong masalah High Priest. Not now. Hasilnya memang tidak untuk sekarang atau tidak dalam waktu dekat. Karena di sini aku melihat ada beberapa proses. Nah, ini loh. Dan dia orangnya cukup sabar dalam proses. Nah, ini apalagi? Nanti belum waktunya ini. Nah, oke. Jadi itu ya kalau aku lihat untuk yang kedua. Oke, kita lanjut untuk yang ketiga. Ten of Cups. Oke, ciri-cirinya orang ini pernah berkeluarga yang nantinya akan menikah dengan kamu. Ciri-cirinya orang ini kalau belum berkeluarga, berarti orang ini dekat dengan keluarga atau memiliki big family. Nah ini ya, keluarga besar bisa juga. Jadi di sini aku melihat ada keluarga. Ya, kalau dia ini sempat pernah berkeluarga, yang kedua bisa saja dia dari keluarga besar, yang ketiga ini bisa saja dia
sangat dekat dengan keluarganya, atau bisa dikatakan dia sangat sayang sama keluarganya. Nah, buat kamu cowok ataupun cewek, kalau nanti menikah, bisa saja kamu diajak ke tempat dia. Nah, hidup bersama dia di rumahnya dia nih, bersama keluarganya ini. Bisa juga ini. Nah, kalau dia memang dari keluarga yang dia dekat dengan keluarga. Tapi kalau dia ini pernah berkeluarga, beda lagi ya teman-teman. Karena di sini aku lihat ada Ten of Cup. Nah, ini dia ya. Ciri-ciri fisik di sini aku melihat dia ini adalah seseorang yang apa ya? Kalau laki-laki dia memiliki sifat yang agak kebapaan. Kalau perempuan keibuan. Ya. Wajahnya seperti itu. Ya. Badan memang secara fisik dia tidak terlalu bagus. Ya. Tetapi, nah ada tetapinya, dia memiliki daya tarik dari cara bicara, dari cara dia berpikir. Nah, ini beda lagi. Ya. Dia pintar banget untuk flirting ya, teman-teman. Di sini kalau aku lihat. Nih, dia pintar banget buat flirting. Walaupun physically di sini tidak bagus, tidak seperti mungkin yang kalian inginkan, ya. Karena aku melihat di sini usianya juga sudah apa ya? Usianya juga bisa saja termasuk tipikal orang yang cukup umur ya. Bisa dibilang ini 30 tahun ke atas lah. Nah, ini loh makanya kenapa aku bilang orang ini pernah yang namanya menikah. 30, 40, 50 ke atas lah ya. 30, 40, 50, 60 lah. Nah, di sini. Ya, dia pernah menikah. Bisa juga seperti itu nih. Nah, kalau kamu yang muda-muda, berarti dia ini tipikalnya memang dari keluarga besar atau dekat dengan keluarga. Nah, jadi keluarganya pada ngumpul di situ. Ya. Nih, kalau kamu yang masih muda, kalau kamu yang udah berusia 25 tahun ke atas, kemungkinan yang kamu temui di sini adalah seseorang, buat kamu yang cewek ya. Buat kamu yang cewek nih, ya, di usia 30 tahun ke atas. Nah, buat kamu yang cowok, bisa saja dia memang adalah tipikal seseorang yang sebelumnya pernah menikah atau memang dekat dengan keluarga, dari keluarga besar. Nah, kalaupun kamu yang cowok, dia ini memang seusia. Kalaupun di atas cuman selisih antara setahun 2 tahun. Ya, tapi kalau kamu yang cewek, ini usianya bisa 30 tahun ke atas. Usianya terpaut jauh dari kamu ya. Di sini kalau aku lihat untuk yang cewek. Oke. Kalau untuk urusan yang namanya bentuk ini dia Asia ya. Jadi bisa putih, bisa kayak kulit-kulitnya orang Indonesia lah ya. Yang jelas di sini aku melihat ada figur-figur Asia lah di sini. Ya, entah itu dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari Taiwan, dari Jepang, dari Korea. Pokoknya di sini aku lihat ada segi Asia nih. Nih ya. Terus di sini aku juga melihat dia ini orangnya bagaimana ya, dia ini tipikal seseorang rapi. Nah, nih dia. Dia ini rapi dalam berpakaian, rapi. Ya, rapi. Dia nggak suka terlalu yang gimana ya. Dia gini, tipikal seseorang yang bisa menempatkan diri. Nah, ini dia. Tapi dia adalah orang yang rapi, teman-teman ya. Dia orang yang rapi. Jadi kalau lihat orang yang terlalu semrawut dalam hal dandan, dia tidak suka. Karena dia termasuk tipikal orang yang rapi. Ya, dia sangat rapi di sini kalau berpakaian. Bersih, rapi, ya, segala sesuatunya kayak disetrika, itu suka dia. Begitupun kalau kita ngomong masalahnya yang namanya di keluarga, di rumah tangga, dia termasuk tipikal orang yang bersih. Nah, dia suka menjaga kebersihan di sini kalau aku lihat. Oke. Next, di sini aku lihat ada Page of Pentacle, ada The Fool. Ya, oke, ini dulu deh ya, mulai dari sifat dan karakternya nih. Kalau kita mau masalah sifat dan karakter, termasuk tipikal seseorang yang bagaimana ya? Orang ini termasuk tipikal orang yang lagi naik daun. Nah, ini dia. Ya. Atau kalau bukan lagi naik daun, bisa saja tipikal seseorang yang energi apa ya, karirnya, terutama untuk karir ya di sini. Karir dia ini
Soalnya tidak hanya satu, teman-teman. Kalaupun businessman ya di sini atau businesswoman, dia punya bisnis tidak hanya satu, bisa dua. Nih, lalu lihat. Kalaupun kerja dia punya bisnis sampingan. Nah, ini dia. Ya, jadi dia ini bukan tipikal orang yang cukup hanya puas dengan satu hal. Nah, ya, dia tidak cukup dengan satu hal, dia itu puas. Kalau kita masalahnya namanya pekerjaan ataupun bisnis. Nah, orang ini beda. Nah, ya, kalau orang ini adalah tipikal orang yang suka bekerja di kantoran, teman-teman. Tetapi di lain sisi, seperti aku bilang, dia juga punya bisnis. Nah, bisnis kecil-kecilan, pokoknya dia punya kesampingan ya. Entah itu bisnis apalah ya. Di sini dia punya bisnis sampingan. Nah, nih. Dia juga pintar untuk yang namanya keuangan, pintar menata. Ya, orang ini cukup pintar menata dalam hal keuangan. Orang ini bisa saja kerja di kantoran, perbankan. Pokoknya ada jenis-jenis yang namanya uang. Ya, dia suka pokoknya. Nggak harus dengan pekerjaan yang ada hubungannya dengan bank atau uang ya, tapi dia di sini termasuk tipikal orang yang suka uang. Nah, ini dia. Ya, suka. Ya, energinya suka dengan uang. Beda, bukan tipikal orang yang gila hormat, itu enggak. Dia bukan tipikal orang yang seperti itu. Yang penting aku harus yang namanya punya derajat dalam hal pekerjaan, terlihat sukses, itu bukannya hal yang penting. Yang penting kerja walaupun nggak kelihatan, yang penting pemasukannya yang kelihatan. Nah, ini ya, yang penting uang. Bukan tentang pekerjaan. Orangnya seperti itu kalau aku lihat ya. Terus dia ini memiliki sifat apa ya? Tidak memikirkan begini ya. Ini aku lihat dulu untuk yang negatif dulunya ya. Nggak dipikirkan jangka panjang, jeleknya di situ. Nah, ya. Ada dua hal di sini kalau aku lihat. Kalau dia ini sedang baik energinya, maka dia bisa kok untuk segala sesuatu diperhitungkan jangka panjang. Tapi kalau sudah kena ya namanya asmara, nah ini beda cerita. Kalau dalam hal urusan keuangan, wah itu dia ini bisa mengambil langkah ke depan. Nanti jangka untuk panjangnya bagaimana, harus bagaimana, di planning. Ini bisa. Tapi kalau untuk asmara beda cerita. Nah, ini dia ya. Oh ya, kadang-kadang seperti teman-teman saat kalian bekerja ya, saat kalian bersama teman-teman kalian dan saat kalian bersama orang yang kalian sayangi, berbeda sifat, berbeda karakter. Makanya Sun, Moon, Rising, dan Venus itu sangat penting ya, karena itu beda sifat. Saat kalian di rumah, saat kalian bersama orang-orang satu pekerjaan, itu akan beda. Nah ya, sifat dan karakternya. Begitupun aku melihat di sini juga seperti itu. Saat dia dalam hal asmara, ya, dia tidak memperhitungkan jangka panjang. Yang penting I feel, yang penting kayak dia itu merasa nyaman. Nah ini loh, orang ini mudah sekali untuk percaya. Kalau dia udah sayang, mudah sekali untuk percaya. Ini tidak diperhitungkan sama dia. Ya. Makanya di sini aku melihat dia pernah sempat gagal. Karena dia mudah sekali untuk percaya. Yang penting aku nyaman sama kamu. Nah ini loh, yang penting aku nyaman sama kamu. Jadi kadang-kadang dia tuh ya berpikir sih, kamu sayang nggak sama aku. Nah tapi memperhitungkan segala sesuatunya. Yang penting gue nyaman aja, udah itu. Nanti kedepannya seperti apa, bagaimana, udah itu urusan belakang. Nah itu loh. Ya, kalau dalam asmara, dia adalah tipikal seseorang yang romantis. Nah ini dia. Ya, dia tipikal seseorang yang romantis. Beda kalau di pekerjaan. Nah, dia orangnya tegas. Tapi kalau dalam asmara, dia tidak bisa tegas, teman-teman. Ya. Tetapi di saat dia tersudut, beda kalau dalam asmara. Nah ini, jadi cukup berhati-hati. Ya, orang ini keras kepala soalnya. Ya, orang ini cukup keras kepala. Walaupun dia tidak tegas, tapi dia keras kepala. Apa yang menjadi keinginan dia, yang lainnya minggir. Nah, ambisi. Orang ini cukup ambisi. Terutama dalam hal yang namanya materi. Kalau asmara, dia tidak bisa tegas. Sayangnya di situ. Ya. Sayang di situ, dia tidak bisa tegas.
Tetapi kalau dalam hal asmara, walaupun dia tidak bisa tegas, dia itu adalah tipikal orang yang sayang. Kalau dia udah sayang, sebetulnya dia tuh sayang. Ya. Cuman dia mudah sekali untuk percaya. Kalau sayang, dia care. Dia adalah orang yang romantis. Nah. Ya. Tapi kalau dia tidak sayang, maka dengan mudah juga dia akan tinggalkan kamu. Tapi tidak ya, di sini buat dia yang akan menikah ya. Nih, kalau dia nggak sayang ya, buat teman-teman. Oke. Oh, ada Aquarius. Kemungkinan kamu mungkin sama Aquarius ya di sini. Mungkin ya. Seperti aku bilang tadi. Oke, di sini aku lihat ada Three of Wands. Kalau kita mau masalah yang namanya Aquarius, ada the full moon. Ya, itu tadi memang. Ya. Kalau bukan di Aquarius, bisa saja ya. Memang ya. Di sini aku juga lihat ada apa ya? Kemungkinan kalau kalian menikah pun kalau 3 bulan dia 3 tahun lagi. Kalau yang kedua tadi kalau tidak 5, kalau yang kedua tadi cukup lama ya. Kalau di sini aku melihat apa ya, mungkin pengenalannya yang akan lama teman-teman ya, jadiannya yang lama. Nah ini loh, kalian bisa bertemu secara cepat, tetapi untuk menuju ke pernikahannya ini yang lama. Jadi tidak bisa cepat. Ya. Tidak bisa cepat di sini kalau aku lihat. Nah ini. Kalaupun kalian nanti tergesa-gesa, ya. Aku melihat ada situasi yang cukup complicated malahan, ya. Tetapi di sini aku melihat ya, dengan hadirnya full moon di Aquarius, ini bisa saja memang apa ya? Aku melihat kalian akan mengalami yang namanya beberapa proses di sini sebelum kalian menikah, ya. Tapi tidak terlalu lama sebetulnya, ya. Entah setahun, 2 tahun, aku juga tidak tahu ya. Karena ini semuanya kayak tergantung dari kesiapan juga, ya. Kalaupun ketemu tidak dalam waktu yang lama kok untuk bertemu dengan dia, ya. Tapi untuk menuju ke pernikahan di sini memang banyak sekali yang namanya halangan. Tapi endingnya kalian bisa menikah gitu loh. Walaupun perjalanannya cukup sulit, tapi endingnya kalian bisa menikah di sini. Kira-kira kapan? Mungkin setelah kalian ini jadian bisa sampai 3 tahun. Ya. Bisa juga seperti itu. Bisa lebih, bisa kurang ya teman-teman. Nah itu. Jadi itu untuk yang ketiga. Aku lanjut untuk yang ke 4. Nine of Pentacles. Orang ini langsung ya. Langsung ketahuan soalnya cakep, cantik, tampan ya di sini intinya. Secara physically kalau kita ngomong wajah, orang ini sangat menarik banget teman-teman ya. Nah, kulitnya juga gitu, putih bersih. Nah, ya. Cantik banget. Tampan banget bisa juga. Orangnya kulitnya putih bersih, tinggi. Nah, ya. Orang ini sangat menarik kalau aku lihat di sini. Seusia dengan kamu, tidak terpaut jauh kalaupun di bawah kamu ataupun di atas kamu, ya. Di atas kalaupun di bawah kamu ya antara 3 tahun di bawah kamu, 3 tahun di atas kamu, itu menurut aku masih seimbang ya teman-teman. Tapi kalau sudah lebih dari 5 tahun itu yang baru ada perbedaan usia. Tapi kalau masalah masih 3 tahun di bawah atau 3 tahun di atas itu masih seimbang. Ya, orang ini masih seimbang sama kamu untuk usia. Ya. Orang ini kalau aku lihat, terus di sini juga aku juga lihat bahwa dia ini adalah orangnya pakai apapun cocok banget. Nah, ini loh. Ya, memang secara fisik orang ini wow ya. Kalau aku lihat, pakai apa aja udah cocok dipakai dia. Nah, ini. Ya, dia memang termasuk tipikal orang yang fashionable. Ya, orang ini sangat fashionable banget. Orang ini sangat mengikuti ya namanya perkembangan fashion, apalagi dia ini cewek. Nah, ini dia. Ya hobi belanja. Terus terang kalau dia ini wanita memang hobi belanja ya, terus terang aja dia. Ya orang ini memang terlihat high class ya kalau aku lihat di sini. Jadi terlihat kayak cukup punya yang namanya apa ya? Jadi dia itu kayak punya nilai. Nah, secara fisik, secara fashionable dia punya nilai. Dipakai apapun dia cocok di sini kalau aku lihat.
ya. Orang ini kalau kita ngomong masalah yang namanya pekerjaan, memang orang ini adalah seseorang yang pekerjaan dia itu bagaimana ya, pekerjaan yang memang membutuhkan physically. Nah ya, Tyler Bank contohkanlah seperti itu ya, pramugari. Nah ya, seperti itu. Jadi kayak memang yang mengandalkan physically ya, yang memang mengandalkan physically di sini pekerjaannya dia seperti itu. Atau kita ngomong masalah yang namanya mungkin dia kalau laki-laki angkatan, bisa juga ya, pramugara. Nah, pilot. Nah, seperti itu. Pokoknya di sini pekerjaan yang menuntut fisik. Makanya di sini aku melihat dia cukup bagus banget fisiknya. Ya, apalagi kalau dia laki-laki, dia ini adalah tipikal seseorang yang badannya cukup bagus lah ya. Kalau yang keempat di sini. Oh. Ya. Di sini aku melihat dia orangnya sangat orangnya super sibuk banget nih, teman-teman ya. Atau kita ngomong masalah yang namanya pekerjaan, bisa saja dia adalah termasuk orang yang bagaimana ya, penyanyi, bisa juga ya, penyiar atau apalah di sini. Pokoknya ada hubungannya MC atau apalah di sini ya kalau aku lihat. Dan aku melihat juga jadwalnya dia orangnya padat banget ya. Orangnya sangat sibuk banget di sini. Ya. Kadang-kadang dia itu bingung untuk membagi waktu dia. Nah ini loh ya, aku lihat dia memang orangnya cukup sibuk, cukup sepadan sih ya. Kalau dia ini memang orangnya agak bukan boros ya, tetapi lebih ke arah memang tuntutan sih. Kalau aku lihat di sini ini tuntutan ya. Jadi memang karena ini adalah suatu tuntutan, jadi dia harus bisa mengeluarkan lebih. Nah ini ya, kalau aku lihatnya seperti itu. Dia ini memang tipikal orang yang bisa apa saja. Nah nih ya, walaupun dia orangnya seperti itu, tapi dia itu orangnya multitasking ya teman-teman. Nah ini dia orangnya multitasking di sini. Terus di sini aku juga lihat dia ini tidak mampu berpikir sendiri. Jeleknya di situ. Dia selalu membutuhkan seseorang ya untuk bisa berbagi. Nah ini loh. Soalnya kalau dia berpikir sendiri tuh sering kalau kita lihat ada error word itu, dia nggak bisa untuk memutuskan atau menyelesaikan masalah dia sendiri, dia nggak bisa. Jadi dia memang kayak benar-benar butuh seseorang yang bisa membantu dia kalau dia lagi ada masalah ya. Dia nggak bisa berpikir sendiri di sini. Dia membutuhkan seseorang. Oke. Selain orangnya sibuk, padat banget, orang ini termasuk multitasking. Orang ini sebetulnya itu bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Nah ini dia. Soalnya pekerjaannya dia bagus, keuangan dia bagus, fisiknya dia bagus, cuman ya itu tadi, waktu memang dia tidak ada. Nah enaknya di situ ya teman-teman ya. Walaupun kalaupun dia usianya sudah di atas 40, 50, dia masih menarik aja gitu loh. Dia masih menarik kok ya, dia masih menarik. Jadi nggak terlalu yang kelihatan tua banget, tidak. Nah ya, dia masih fashionable, tapi seperti aku bilang ya, dia sangat rapi kalaupun dia laki-laki. Usianya juga katakanlah kalaupun di atas 30, 40, 50, dia itu sangat bisa menarik perhatian wanita-wanita di sekitarnya. Apalagi dia wanita nih. Nah apalagi kalau dia wanita ya. Kalaupun laki-laki memang high class ya, dia ini termasuk kalau dia beli sesuatu tuh, kalau enggak ini nggak enak nih. Nah kalau dia laki-laki itu juga seperti itu ya. Oke, di sini aku lihat juga kalaupun dia dalam hal asmara, dia termasuk tipikal orang yang, nah itu dia ya, dia kurang bisa bagi waktu ini loh teman-teman, karena orangnya super sibuk banget. Kalian jarang bisa ketemu di sini. Enaknya di situ ya, karena tuntutan pekerjaan di sini kalau aku lihat. Terus di sini aku juga lihat sebetulnya dia ini kurang bisa membagi waktu ya. Walaupun nanti kalian menikah pun juga seperti itu ini kalau aku lihatnya, enaknya di situ.
Tapi kalaupun romantis, nggak romantis juga. Biasa sih dia ini ya. Perhatian. Kalau dalam hal asmara memang maaf ya teman-teman. Di sini nggak enaknya itu dia nggak terlalu fokus dalam hal asmara. Dia nggak terlalu fokus. Nah ini loh, ya, nih. Di sini kalaupun aku lihat ya, ini apa ya? Dia ini bisa saja orang yang pernah kamu kenal sebelumnya, cuman kalian terpisah. Ya. Nah ini, jadi kalau udah ketemu sih sebetulnya sudah. Kalau aku lihat orang ini sudah pernah ketemu dengan kamu, cuman sudah lama dipisah ya. Entah itu teman SD kamu, SMP kamu, SMA kamu, teman kuliah kamu. Nah kita nggak ngerti. Tapi orang ini pernah ketemu sama kamu, ya, pernah ketemu sama kamu. Dan aku melihat ada kesempatan lagi ketemu di sini, ya. Ada kesempatan ketemu lagi di sini, entah itu saat reuni, entah itu saat kumpul-kumpul. Aku lihatnya seperti itu, ya. Di sini aku melihat ada pertengahan, teman-teman, ya. Kalau nggak pertengahan tahun, pertengahan bulan. Nah, ini dia. Kapan Kak kira-kira? Kalau tidak di tahun ini, bisa saja di tahun depan. Ya, di pertengahan. Aku melihat ada pertengahan di sini. Nah, ini. Ya. Kalau tidak 6 bulan lagi, ya antara bulan 6, ya. Tapi bisa saja di kalau kalian memang di sini aku lihat kayak memang masih lama ya. Tapi kalau yang sudah ketemu di sini aku lihat ada beberapa ini energinya, ada beberapa yang nggak lama. Nah ini loh, ada beberapa dari kalian ini yang energinya tidak lama lagi untuk bisa ketemu. Dan dalam pernikahan pun kalau ke beranjak ke pernikahan pun juga nggak terlalu lama ya. Jadi kalau ada yang prosesnya cepet, ini bakal cepet ke proses pernikahan. Nah ini loh, ada sebagian yang seperti itu, ya. Bahkan ada yang di tahun ini bertemu, ya. Bertemunya ada di tahun ini. Tetapi kalau sudah lama banget. Nah, semoga saja ini ada yang cepet ya. Soalnya aku melihat ada sebagian dari kamu yang bakal bisa cepet, itu bakal cepet banget. Habis ketemu beberapa bulan lagi langsung ada yang namanya pertunangan. Kalau nggak ada tunangan ya langsung menikah dalam waktu beberapa bulan kemudian. Kan butuh persiapan ya, itu pasti. Tetapi kalau udah lama ya lama banget. Nah nggak enaknya di situ, bisa sampai 6 tahun. Nah ini nggak enaknya ini. Ya, kalau cepet-cepet, kalau lama-lama. Nah ini yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Oke? So sekali lagi itu ya buat teman-teman semua. Aku akhiri, kita bertemu lagi ya buat teman-teman. See you next time.